Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Nisa Karisma. Seputar informasi Kabupaten Kota Waring Timur akan kami hadirkan dalam Jurnal Kotim. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, seorang pekerja proyek penerangan jalan umum di Sampit, Kabupaten Kota Waring Timur terjatuh saat tengah bekerja. Peristiwa yang diduga terjadi akibat terlepasnya tali pengaman itu membuat korban mengalami luka di bagian kepala hingga tak sadarkan diri. Peristiwa naas yang menimpa korban tersebut terjadi di Jalan Cilikriwut kilometer 2 Sampit, Kecamatan Baamang pada Selasa 29 November malam. Saat itu korban yang diketahui bernama Dharma, 35 tahun asal Jakarta tersebut, tengah mengerjakan proyek pemasangan lampu hias penerangan jalan umum atau PJU di median jalan. Ketika itu, cuaca di lokasi kejadian sedang turun hujan gerimis. Diduga saat sedang sibuk mengerjakan pemasangan lampu hias, tali pengaman yang digunakan korban terlepas, sehingga membuat korban yang sedang berada di ketinggian sekitar 4 meter terjatuh ke jalan. Akibat benturan, korban mengalami luka di bagian kepala hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Tidak berselang lama, sejumlah petugas PMI dengan 1 unit mobil ambulan tiba di lokasi. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit. Iya, itu dia masang atas tuh jatuh tali itu terlepas. Itu aja. Itu pakai pengaman apa enggak? Pengaman tadi tuh, pakai pengaman. Pengamannya mungkin lepas ya? Iya. Dia kepit di atas tuh lepas. Kejadian itu membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet. Lalu lintas kembali normal setelah korban dievakuasi ke rumah sakit. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dinilai sangat berjasa dalam membantu dan melakukan penyelamatan langsung kepada masyarakat meskipun dengan anggaran yang minim, jajaran Komisi 3 DPRD Kabupaten Kota Waring Timur secara spontan menambah anggaran sebesar 100 juta rupiah kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Waring Timur pada Rabu 16 November tahun 2022. Menurut anggota DPRD Kota Waringin Timur Dadang Hasamsu, pihaknya yang tergabung dalam Komisi 3 menyetujui untuk menambah 100 juta rupiah pagu anggaran dan operasional untuk Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Waringin Timur. Politisi Partai PAN Kotim ini menyatakan, dia menyaksikan langsung saat petugas lapangan melakukan penyelamatan kepada warga Kotim. Tidak hanya bencana kebakaran, namun juga mereka dengan sigap dan ikhlas membantu masyarakat saat butuh pertolongan menangkap hewan liar seperti ular, buaya, monyet, dan sarang tawon. Dadang menilai petugas damkar dan penyelamatan Kotim bekerja tanpa pamrih dan kasihan jika tidak diapresiasi sehingga mereka layak diberikan sedikit tambahan untuk kegiatan mereka di lapangan imbuhnya. Untuk itu kepada petugas lapangan yang kerap membantu masyarakat agar lebih semangat lagi bekerja meskipun harus mempertaruhkan nyawanya ketika masyarakat butuh pertolongan dengan cepat dan sigap. Nurmansah, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital?
Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Sementara itu, pemirsa, kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Desa Pasir Panjang sebagai Desa Sadar Kerukunan tahun 2022 melalui surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Desa Pasir Panjang sebagai Desa Sadar Kerukunan tahun 2022 melalui surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Pasir Panjang terpilih berdasarkan penilaian dari tim survei eksternal Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Dan pada tanggal 29 November 2022, pencanangan Desa Kerukunan diresmikan oleh Kepala Kantor yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Haji Tuani. Dalam acara pencanangan Desa Sadar Kerukunan, Haji Tuani didampingi oleh perwakilan penjabat Bupati Kota Waringin Barat, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Barat Mulyono, Kepala Desa Pasir Panjang serta unsur Forkopimda. Dan perlu diketahui, dengan dicanangkannya Desa Pasir Panjang menjadi Desa Sadar Kerukunan ini menjadi yang pertama dan satu-satunya di Kabupaten Kota Waringin Barat. Haji Tuani berharap semoga dengan dicanangkannya desa ini sebagai Desa Sadar Kerukunan, masyarakat bisa menghormati akidah masing-masing sehingga tidak muncul saling curiga dan prasangka. Pertama mengucapkan selamat ya kepada Desa Waringin Barat, khususnya Kecamatan Selatan dan Desa Panjang yang terpilih, ditunjuk. Jadi pemilihan ini, ditunjuknya ini adalah memang hasil pengamatan, hasil penilaian sesuai dengan kriteria. Jadi amanat dari Pak Menteri bahwa terkait dengan Desa Sadar Kerukunan ini memang digalakan. Ada 7 skala program Pak Menteri Agama yang harus diselesaikan pada tahun ini. Di antara adalah moderasi beragama dan tahun ini adalah tahun toleransi. Karena itu ketika diadakan pemetaan dari beberapa desa dan kecamatan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, maka salah satunya Desa Pasir Panjang, Kalimantan Selatan ini adalah terpilih sebagai Desa Sadar Kerukunan karena memang melihat dari beberapa indikator tadi ya, ada 3 indikator tadi. Nah, karena itu tidak asal tunjuk, tidak asal pilih, tentu kami melakukan survei, melakukan komunikasi dan dialog, kemudian data yang didapatkan juga dari Pak Ades, kemudian camat dan termasuk dari FKUB yang ada di kabupaten ini. Saya kira itu ya, ke depannya kami berharap dengan dicanangkan Desa Sadar Kerukunan ini, kita berharap ini bisa menjadi percontohan, ya, bisa untuk mengajak daerah lain. Bukan berarti daerah lain itu tidak rukun, tidak damai, tidak harmonis, tapi di antaranya indikator itu ada di Desa Pasir Panjang ini ya, sehingga tidak salah dan tidak begitu kami menunjuk dan memilih ya, tentu dengan stakeholder yang ada, penilaian ini juga sangat insya Allah sangat valid itu penilaiannya. Dan kita harapkan mudah-mudahan kedamaian, kerukunan, kesejahteraan, kemudian hidup damai, hidup berdampingan itu menjadikan percontohan lah itu di bumi Tambun Sungai, di bumi Pancasila di Kalimantan Tengah ini. Akhir rangkaian kegiatan pencanangan Desa Sadar Kerukunan di Desa Pasir Panjang dengan bersama-sama perwakilan penjabat Bupati Kota Waringin Barat dan Kepala Bagian TU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, didampingi Kementerian Agama Kota Waringin Barat, Ketua FKUB Kabupaten Kota Waringin Barat, dengan disaksikan Forkopimda Kabupaten Kota Waringin Barat memukul gong dan penyerahan sertifikat Desa Sadar Kerukunan. Muhammad Iksan, SBTV.
Pemirsa, Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Ditlantas Polda Kalteng melakukan pengecekan tempat dan kelayakan sarana angkutan umum jelang perayaan Natal dan Tahun Baru tahun 2023. Selain melakukan pengecekan di terminal bus di Pangkalan Bun, Ditlantas Polda Kalimantan Tengah beserta rombongan juga melakukan pengecekan dermaga Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada hari Selasa pagi, tanggal 29 November tahun 2022. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah atau Ditlantas Polda Kalteng melakukan pengecekan tempat dan kelayakan sarana angkutan umum jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Selain melakukan pengecekan di terminal bus di Pangkalan Bun, Ditlantas Polda Kalteng beserta rombongan juga melakukan pengecekan dermaga Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, pada hari Selasa pagi 29 November 2022. Ditlantas Polda Kalteng Kombes Pol Heru Sutopo melalui Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Kalteng AKBP Woro Budi Hastuti mengatakan, kegiatan pengecekan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dermaga Pelabuhan Panglima Utar Kumai dan mengantisipasi apabila terjadi lonjakan arus mudik penumpang jelang Natal dan Tahun Baru 2023 mendatang. Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Kalteng beserta rombongan juga melakukan pengecekan armada angkutan laut KM Dharma Rucitra 9 terkait dengan fasilitas atau perlengkapan yang dimiliki kapal, apakah sesuai dengan standar keselamatan penumpang. Hasil pengecekan petugas dari Polda Kalteng tersebut, semua sudah memenuhi standar keselamatan penumpang karena dilakukan pemeliharaan secara rutin. Kegiatan pengecekan untuk mengantisipasi terjadinya hambatan arus lalu lintas angkutan umum ini memberikan dampak positif kepada masyarakat maupun perekonomian di Indonesia, sehingga Indonesia semakin maju. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah hari ini melakukan pengecekan armada khususnya dalam rangka menghadapi Natal dan Tahun Baru, mengecek kesiapan apabila nantinya ada lonjakan penumpang sehingga perlu disiapkan antisipasi untuk melaksanakan tindakan menghadapi lonjakan penumpang. Dan kami tadi juga sudah cek langsung ke kapal Dharma Kencana Rucitra 9. Tadi alhamdulillah kami cek semuanya sudah memenuhi standar keselamatan, dan saat ini juga tadi dilaksanakan pemeliharaan rutin, Pak ya, perawatan rutin untuk mengangkut para penumpang maupun angkutan barang selanjutnya. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini semuanya berdampak positif kepada masyarakat maupun perekonomian di Indonesia, sehingga alat transportasi ini juga bisa memberikan roda atau meningkatkan perjalanan atau peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga ekonomi masyarakat akan semakin baik dan Indonesia akan semakin maju. Demikian. Selain Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Kalteng AKBP Woro Budi Hastuti turut hadir dalam kegiatan pengecekan ini, Kanit Standar dan Tindak Kasubdit Kamsel Polda Kalteng AKP Hermanto, KBO Satlantas Ibtu Wiyoto HS, dan Kanit Kamsel Aibda Sigit. Kegiatan pengecekan berjalan lancar dan aman. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa liputan Jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anissa Karisma mohon undur diri dari hadapan Anda dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.